Bayangkan sebuah plot twist besar dalam narasi akhir zaman yang selama ini kita yakini, bahwa sosok Al-Masih Ad-Dajjal, yang selama ini ditakuti sebagai penyebar fitnah terbesar, bukanlah sosok jahat mengerikan, tapi adalah Nabi Isa Al-Masih itu sendiri. Ya, kalian tak salah dengar, Al-Masih Ad-Dajjal adalah Isa Al-Masih. Plot twist yang benar-benar tak terduga. Bukan karena Isa menyebarkan kebohongan itu sendiri, tetapi karena eksistensinya telah menjadi pusat dari kebohongan terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Fitnah Dajjal disebut dalam Islam sebagai fitnah terbesar yang akan melanda umat manusia. Fitnah dalam konteks ini bisa diartikan sebagai kebohongan, tuduhan palsu, atau sesuatu yang menguji keimanan. Kebohongan yang dimaksud oleh banyak ulama, terkait dengan pengakuan palsu Dajjal sebagai Tuhan, dan kemampuan sihir hebatnya. Namun, jika kita merenungkan lebih dalam, sosok Dajjal ini mirip dengan deskripsi seputar sosok Nabi Isa. Sosok manusia yang dianggap Tuhan dan memiliki kemampuan ajaib, bahkan menghidupkan orang mati. Jika kita merujuk pada narasi Islam tentang Dajjal, dijelaskan bahwa ia akan memiliki kekuatan ajaib bak penyihir, kekuatan yang sangat luar biasa, bahkan dikatakan mampu menghidupkan orang mati, membuat ilusi, dan menipu banyak orang. Namun, jika kita merenungkan lebih dalam, siapa lagi sosok yang memiliki kemampuan ajaib seperti ini, yang juga dikenal dapat menghidupkan orang mati? Bukankah itu Nabi Isa sendiri? Dalam banyak riwayat, Nabi Isa dianugerahi mukjizat oleh Allah untuk menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan melakukan hal-hal yang tampak seperti di luar kemampuan manusia biasa. Jika kita mengikuti teori ini, maka kekuatan luar biasa yang dijelaskan sebagai ciri Dajjal, memiliki kemiripan dengan mukjizat Isa. Dajjal, yang dikenal sebagai penyebar kebohongan, tampaknya bisa dipahami sebagai hasil dari kebingungan spiritual yang telah melingkupi sosok Isa, seseorang yang oleh banyak orang diakui memiliki kekuatan supernatural, tetapi kemudian dijadikan objek penyembahan. Dalam hal ini, Isa sendiri adalah kunci dari kebohongan besar itu, karena eksistensinya telah dipelintir dan dipahami secara salah. Menjadi dasar dari fitnah ini. Fitnah bahwa ia dianggap sebagai Tuhan. Kebohongan yang sangat besar dan berlangsung sangat lama, yang dipercayai oleh miliaran orang selama 2000 tahun. Dalam narasi Islam, Dajjal digambarkan sebagai sosok yang dianggap sebagai Tuhan oleh pengikut-pengikutnya. Ia akan menipu banyak orang dengan kekuatan ajaib yang ia miliki, sehingga banyak yang tersesat dan menganggapnya sebagai Tuhan. Tetapi jika kita merenungkan lebih dalam, siapakah manusia lain dalam sejarah yang juga dianggap sebagai Tuhan oleh pengikutnya, jika bukan Nabi Isa Al-Masih sendiri? Jika kebohongan ini terus berlanjut selama berabad-abad, maka bisa dikatakan bahwa fitnah ketuhanan Isa adalah ujian iman yang sangat lama dan sangat luas cakupannya, sesuai deskripsi tentang fitnah Dajjal. Dalam Islam, Nabi Isa adalah seorang nabi dan utusan Allah, bukan Tuhan atau anak Tuhan, sebagaimana yang diyakini dalam teologi Kristen. Kebohongan terbesar yang dimaksud dalam konteks ini adalah pandangan mayoritas Kristen yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan atau bagian dari Trinitas. Kebohongan ini menyebar masif setelah pengangkatan Nabi Isa ke langit, dan mempengaruhi peradaban Barat dan agama Kristen secara mendalam. Fitnah atau kebohongan yang dibawa oleh Dajjal dalam pemahaman umum Islam dianggap akan sangat mengguncang iman manusia. Selaras dengan kebohongan tentang ketuhanan Isa, yang telah berlangsung ribuan tahun, dan menyesatkan begitu banyak orang dalam jumlah yang sangat masif. Jika kita merefleksikan lebih dalam,
Fitnah apalagi yang lebih besar dari fitnah yang menyesatkan miliaran orang dan berlangsung selama hampir 2000 tahun. Jadi Dajjal bukanlah wujud manusia jahat seperti yang sering dibayangkan, tetapi kebohongan yang berakar pada keberadaan Isa itu sendiri. Eksistensinya, meskipun suci sebagai nabi, telah dijadikan dasar bagi distorsi besar dalam keyakinan manusia, menyebabkan banyak orang menyekutukan Tuhan dan mempercayai bahwa Tuhan dapat menjadi manusia. Fitnah ini telah memicu perang, konflik agama, dan perpecahan di antara umat manusia selama berabad-abad, menjadikannya tak hanya kesalahan teologis, tetapi juga sumber dari banyak tragedi sejarah. Dalam pandangan ini, Isa bisa disebut Dajjal, karena kebohongan besar ini berputar di sekeliling dirinya, meskipun ia tidak pernah menyebarkannya. Keberadaan Isa menjadi pusat dari kebingungan spiritual yang luar biasa, dan itulah yang menjadikan fitnah ini begitu besar. Fitnah ketuhanan Isa menyebabkan penyekutuan Tuhan, di mana Nabi Isa dianggap sebagai bagian dari Tuhan, atau bahkan sebagai Tuhan itu sendiri dalam doktrin Trinitas. Dalam Islam, ini disebut sebagai syirik, dosa terbesar yang tidak diampuni, yakni menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kepercayaan ini mensifati Tuhan dengan kelemahan manusia, seperti memiliki anak atau berbagi esensi ilahi dengan makhluk lain. Ini bertentangan dengan konsep tauhid dalam Islam, di mana Tuhan adalah satu-satunya yang layak disembah, tanpa ada yang menyerupai atau setara dengannya. Dengan adanya kebohongan ini, banyak orang yang tersesat dari ajaran asli para nabi, yang mengajarkan monoteisme murni. Fitnah ini juga melahirkan konflik besar dalam sejarah, termasuk peperangan yang seringkali didasarkan pada kepercayaan agama dan penyebaran ajaran ini. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Perang Salib, di mana umat Kristen dan Muslim terlibat dalam serangkaian perang yang berkepanjangan, dengan tujuan menyebarkan atau mempertahankan kepercayaan agama mereka. Selain itu, konflik antar sekte dalam agama Kristen, seperti antara Katolik dan Protestan, juga dipicu oleh perbedaan pandangan teologis, termasuk bagaimana Isa dipahami dalam konsep ketuhanan. Perang 30 tahun di Eropa adalah salah satu contoh besar lainnya, di mana konflik agama melibatkan banyak bangsa dan menyebabkan kehancuran besar. Selain konflik langsung, kepercayaan ini sering digunakan sebagai justifikasi bagi kolonisasi dan ekspansi kekuasaan, di mana misi penyebaran agama Kristen dijadikan alasan untuk menjajah dan menaklukkan wilayah-wilayah baru. Ini menyebabkan penderitaan dan perbudakan bagi banyak masyarakat di Afrika, Asia, dan Amerika. Fitnah tentang ketuhanan Isa juga menciptakan perpecahan yang mendalam antara agama-agama Abrahamik. Kristen, Islam, dan Yahudi, yang seharusnya memiliki asal-usul yang sama sebagai agama monoteis, menjadi saling bertentangan, karena perbedaan pandangan tentang siapa Isa sebenarnya. Dalam Islam, Isa dianggap sebagai nabi yang diutus oleh Allah, sementara dalam Kristen, Isa dipandang sebagai Tuhan atau anak Tuhan, sedangkan Yahudi menganggap Isa sebagai penipu dan nabi palsu. Perbedaan ini menyebabkan jurang besar antara tiga kepercayaan ini, dan menjadi salah satu alasan utama mengapa dialog antar agama sulit untuk mencapai kesepakatan dalam isu-isu fundamental. Perpecahan ini juga memperburuk hubungan antar bangsa, di mana bangsa-bangsa dengan mayoritas Muslim dan Kristen kerap berkonflik sepanjang sejarah, baik dalam konteks perang fisik maupun dalam persaingan politik dan budaya. Fitnah ini bukan hanya tentang menyekutukan Tuhan, tetapi juga tentang menggambarkan Tuhan dengan sifat-sifat manusiawi yang memiliki kelemahan. Isa, sebagai manusia, memiliki kelemahan seperti lahir, makan, tidur,
dan mati, yang mana ini sangat berbeda dengan konsep ketuhanan yang transenden dan sempurna. Dengan mensifati Tuhan dengan kelemahan manusia, kepercayaan ini secara tidak langsung menurunkan martabat Tuhan, yang sebenarnya maha kuasa, maha sempurna, dan tidak terikat dengan sifat-sifat makhluknya. Ini mengakibatkan terjadinya distorsi dalam pemahaman tentang sifat ketuhanan yang sejati. Fitnah tentang ketuhanan Isa juga mengaburkan ajaran asli dari para nabi sebelumnya, termasuk ajaran tauhid murni yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Ajaran yang mendasar ini menyatakan bahwa Tuhan adalah satu, tanpa sekutu. Ketika ajaran tentang ketuhanan Isa diperkenalkan, ini menambah kebingungan teologis, dan membuat banyak orang menjauh dari konsep tauhid yang sebenarnya. Selain itu, ajaran ini juga menciptakan interpretasi yang berbeda-beda dalam internal Kristen sendiri, dengan munculnya berbagai sekte dan aliran, yang memandang Isa dan Tuhan dengan cara yang beragam, dari Trinitas hingga konsep ketuhanan yang lebih radikal. Kepercayaan tentang ketuhanan Isa tidak hanya berkembang melalui diskusi teologis, tetapi seringkali dipaksakan melalui kekuasaan politik dan militer. Kekaisaran Romawi, setelah menerima agama Kristen sebagai agama negara, memainkan peran besar dalam penyebaran ajaran ini. Banyak kelompok atau individu yang menolak kepercayaan ini, dianggap sesat dan dihukum, baik secara sosial maupun fisik. Fitnah ini kemudian melahirkan institusi seperti inkuisisi, di mana gereja Katolik memaksa orang untuk menerima dogma ketuhanan Isa melalui ancaman hukuman, penyiksaan, dan bahkan kematian. Dengan demikian, fitnah ini memperkuat struktur kekuasaan yang represif, dan tidak memberikan ruang bagi kebebasan beragama atau kebebasan intelektual. Dalam pandangan yang lebih mendalam, fitnah ketuhanan Isa juga mengubah cara manusia memandang moralitas dan kehidupan sosial. Ketika manusia mulai menyembah manusia lain, mereka mulai mengabaikan prinsip-prinsip moral yang lebih tinggi yang sebenarnya diajarkan oleh para nabi, yaitu pengabdian sepenuhnya kepada Tuhan yang satu dan kehidupan yang beretika berdasarkan hukum ilahi. Sebaliknya, ajaran tentang dosa asal dan penebusan dosa melalui pengorbanan Isa, mengubah pandangan manusia tentang tanggung jawab pribadi terhadap dosa dan moralitas. Banyak yang mulai memandang bahwa keselamatan dapat diperoleh melalui iman saja, terlepas dari perbuatan, yang mana ini dapat mengurangi motivasi untuk melakukan amal kebaikan dan tanggung jawab sosial. Jika kita meninjau seluruh dampak ini, kebohongan tentang ketuhanan Isa menjadi fitnah terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Fitnah ini menyentuh hampir setiap aspek kehidupan, dari teologi, moralitas, hingga politik. Tidak hanya mempengaruhi kehidupan individu secara spiritual, tetapi juga menciptakan konflik global yang berlarut-larut. Fitnah ini telah menyebar secara luas, mempengaruhi miliaran orang. Tidak ada fitnah yang lebih besar dan lebih meluas dari kebohongan ini, karena efeknya terus berlanjut, dan akan terus menjadi isu besar hingga akhir zaman. Daripada menafsirkan Dajjal sebagai sosok manusia jahat dengan kekuatan ajaib yang menyesatkan, akan lebih masuk akal untuk memandang Dajjal sebagai perwujudan dari kebohongan besar, atau fitnah yang berlangsung lama dan memiliki dampak yang mendalam terhadap umat manusia. Jika Dajjal dipandang sebagai manusia dengan kekuatan seperti penyihir, maka kemunculannya akan terbatas pada jangka waktu tertentu, seperti yang diperkirakan oleh berbagai teori mainstream, bahwa kehadirannya tidak lebih dari 10 tahun. Dalam waktu yang singkat itu, bahkan dengan segala tipu daya dan kekuatan yang dikisahkan, sulit untuk membayangkan bagaimana dampak yang ditimbulkannya dapat menandingi kebohongan tentang ketuhanan Isa, yang telah berlangsung selama ribuan tahun dan mempengaruhi miliaran orang.
Jika kita melihat Dajjal sebagai simbol dari kebohongan besar yang telah berlangsung ribuan tahun, maka skala dan dampaknya jauh lebih luas, daripada jika kita hanya membayangkan Dajjal sebagai individu yang muncul di akhir zaman. Kebohongan tentang ketuhanan Isa telah berlangsung selama lebih dari 2 milenium, dan dampaknya telah menjangkau hampir seluruh penjuru dunia. Ini menjadikannya salah satu fitnah terbesar dalam sejarah manusia, yang sesuai dengan prediksi Islam, bahwa Dajjal akan membawa fitnah yang luar biasa besar. Fitnah tentang ketuhanan Isa tidak hanya mempengaruhi satu generasi atau satu bangsa, melainkan menyebar ke seluruh dunia, dan berlangsung terus-menerus hingga saat ini. Oleh karena itu, akan jauh lebih masuk akal jika kita memahami Dajjal sebagai kebohongan besar yang sudah berlangsung lama, dan terus memberikan dampak negatif terhadap pemahaman teologi dan hubungan antar umat beragama. Dalam pandangan ini, Dajjal dapat diartikan sebagai representasi dari kebohongan yang mengaburkan konsep ketuhanan yang murni. Ketika manusia mulai menyekutukan Tuhan dengan manusia lain, mereka terjebak dalam fitnah yang paling berbahaya, fitnah spiritual yang mengaburkan pemahaman akan Tuhan yang Maha Esa. Teori mainstream menganggap Dajjal sebagai sosok yang akan memperdaya umat manusia dengan tipu muslihat dan sihir. Namun, kebohongan semacam ini, bahkan jika berskala besar, tidak akan mampu melampaui kebohongan teologis yang memengaruhi cara pandang manusia terhadap Tuhan. Fitnah yang berkaitan dengan ketuhanan Isa justru telah mengubah tatanan spiritual dan moral miliaran orang, yang merupakan dampak yang jauh lebih besar dan signifikan. Dalam teori ini, Dajjal lebih masuk akal jika dipahami sebagai representasi dari kebohongan besar yang memicu konflik antar umat manusia, menyebarkan kekeliruan teologi, dan menyebabkan distorsi moralitas. Fitnah tentang ketuhanan Isa telah menyebabkan perang, perpecahan agama, dan pengaburan ajaran monoteisme murni yang diajarkan oleh para nabi. Selain itu, kebohongan ini bukan hanya berdampak pada spiritualitas individu, tetapi juga pada sistem politik dan sosial di berbagai peradaban. Melalui fitnah ini, banyak kekuatan politik dan kekuasaan digunakan untuk menyebarkan kepercayaan yang salah tentang Isa, menyebabkan kolonisasi, penindasan, dan berbagai bentuk kekerasan atas nama agama. Dampaknya yang begitu besar dan bertahan lama, membuat kebohongan ini jauh lebih berbahaya, daripada fitnah dari sosok Dajjal sebagai manusia yang digambarkan layaknya penyihir. Jika kita tetap memegang pandangan mainstream bahwa Dajjal adalah sosok manusia dengan kekuatan ajaib yang muncul menjelang kiamat, kita dihadapkan pada pertanyaan tentang seberapa besar sebenarnya dampak dari kehadirannya. Dengan kemunculannya yang hanya berlangsung dalam waktu singkat, sekitar 10 tahun atau bahkan kurang, sulit membayangkan bagaimana fitnahnya dapat menandingi kebohongan tentang ketuhanan Isa, yang telah menyebar selama ribuan tahun. Dalam konteks ini, fitnah tentang ketuhanan Isa jauh lebih besar, lebih panjang, dan lebih berbahaya daripada segala tipu muslihat yang bisa dilakukan oleh seorang manusia seperti Dajjal yang hadir dalam waktu yang terbatas. Salah satu alasan penting mengapa Isa Al-Masih ditugaskan untuk turun ke bumi dan memerangi Dajjal, adalah karena Isa sendiri yang paling cocok untuk membongkar kebohongan ini. Isa akan turun kembali, untuk mengklarifikasi dan meluruskan fitnah besar yang telah disematkan pada dirinya. Kebohongan tentang ketuhanan Isa hanya bisa diakhiri oleh Isa sendiri, yang akan menjelaskan kepada umat manusia bahwa dia hanyalah nabi dan hamba Tuhan, bukan Tuhan atau anak Tuhan, seperti yang diyakini oleh sebagian besar umat manusia. Ini sejalan dengan keyakinan bahwa kebohongan besar tentang ketuhanan Isa, yang telah berlangsung begitu lama, harus diluruskan oleh Isa sendiri,
dan inilah salah satu bentuk fitnah terbesar yang dimaksud dalam ajaran Islam mengenai Dajjal. Dalam Islam, Nabi Isa dijanjikan akan turun kembali ke bumi pada akhir zaman. Salah satu tugas utama beliau adalah memerangi Dajjal dan menegakkan kebenaran. Jika kita melihat Dajjal sebagai kebohongan, maka masuk akal bahwa Isa sendiri yang harus turun untuk memeranginya, karena kebohongan terbesar yang menyebar selama berabad-abad adalah tentang ketuhanannya sendiri. Untuk mengklarifikasi kesalahpahaman teologis tentang dirinya. Tugas ini lebih mendalam dari sekadar mengalahkan seorang musuh akhir zaman. Isa harus meluruskan apa yang telah menjadi salah paham selama ribuan tahun. Dalam pandangan ini, peran Nabi Isa di akhir zaman menjadi sangat jelas. Isa turun untuk menyingkap kebenaran yang telah tertutupi oleh kebohongan besar. Dia akan menjelaskan kepada umat manusia bahwa dirinya hanyalah seorang nabi yang diutus Allah, bukan Tuhan yang mereka sembah. Dengan kata lain, Isa datang untuk mengoreksi fitnah yang paling berbahaya dalam sejarah agama. Hal ini menjadi masuk akal karena kebohongan tentang ketuhanannya telah menyebabkan perpecahan besar antara agama-agama Abrahamik. Nabi Isa harus turun untuk menegaskan identitasnya yang sebenarnya di hadapan seluruh umat manusia, mengakhiri kesalahpahaman teologis yang menjadi inti dari fitnah Dajjal. Dalam perspektif ini, fitnah Dajjal adalah simbol dari ilusi terbesar dalam sejarah manusia. Ketika Isa turun, dia akan memerangi kebohongan ini dengan membawa kebenaran yang nyata, menegaskan kembali ajaran monoteistik yang asli, dan membongkar segala ilusi yang telah mempengaruhi umat manusia. Dengan demikian, perang melawan Dajjal dalam skenario ini bukanlah perang fisik, tetapi perang melawan kebohongan dan penyesatan teologis yang telah mendominasi selama berabad-abad. Nabi Isa datang bukan hanya untuk mengakhiri era kebohongan, tetapi juga untuk menegakkan ajaran tauhid yang murni. Dalam Islam, Allah adalah satu-satunya Tuhan, dan semua nabi, termasuk Isa, hanyalah utusannya. Isa harus turun untuk mengembalikan umat manusia kepada kebenaran ini. Dari berbagai poin yang telah diuraikan, kekuatan ajaib seperti menghidupkan orang mati yang serupa dengan mukjizat Isa, pengikut yang menganggapnya sebagai Tuhan, dan dampak besar dari kebohongan ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Dajjal, atau Al-Masih Ad-Dajjal, sebenarnya adalah Isa Al-Masih itu sendiri. Bukan dalam arti Isa sebagai pelaku dari fitnah ini, tetapi eksistensinya, yang oleh sebagian besar umat manusia disalahpahami dan disembah, adalah sumber dari fitnah terbesar yang disebut dalam ajaran Islam. Dajjal dalam konteks ini bukanlah sosok manusia yang muncul di akhir zaman dengan kekuatan sihir, melainkan personifikasi dari kebohongan tentang Isa, yang telah berakar begitu dalam dan menyebar luas. Fitnah ini, yang membuat manusia menyekutukan Tuhan, pada akhirnya adalah kebohongan terbesar dalam sejarah, menjadikan Isa Al-Masih sebagai pusat dari narasi Dajjal yang sesungguhnya. Dengan memandang Dajjal bukan sebagai sosok manusia bak penyihir, tetapi sebagai representasi dari kebohongan besar tentang ketuhanan Isa, kita mendapatkan pemahaman yang lebih masuk akal tentang fitnah terbesar dalam sejarah. Kebohongan ini telah berlangsung selama ribuan tahun dan berdampak pada miliaran manusia, melahirkan penyekutuan Tuhan, peperangan, konflik teologis, serta distorsi moralitas dan spiritualitas. Jika dibandingkan dengan teori mainstream yang menggambarkan Dajjal sebagai manusia dengan kekuatan luar biasa namun berdampak singkat, teori ini lebih menjelaskan besarnya dampak fitnah yang telah terjadi sepanjang sejarah.